Halo guys, selamat datang di channel BS TV. Hari ini kita akan membahas Quasimodo setup atau KeyM setup. Bagaimana KeyM itu terbentuk, bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana step by stepnya ya, lalu bagaimana kita melakukan entry. Di sini kita akan membahasnya dengan sangat-sangat detail, dengan mudah dimengerti, oke? Bang, lu cuma omdo doang. Mana nih contoh entryannya? Alright ya. Di sini ini hanya sekedar contoh entry. Nanti saya akan jelaskan bagaimana entryannya ya, kenapa melakukan entry, KeyM itu terbentuk seperti apa, oke? Ini contohnya aja nih. Ini di gold. Nah, ini di BTC. Nanti saya akan jelaskan. Ada entryan tuh yang ini. Saya melakukan entry yang low risk menggunakan KeyM setup. Jadi ada yang high risk setup, ada yang low risk setup ya. Oke, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana KeyM itu terbentuk dulu ya. KeyM terbentuk lalu KeyM kita melakukan entry di sana seperti itu ya. Ini contoh aja. Polanya itu seperti apa? Kita harus mengerti polanya dulu baru kita langsung lihat ke chart ya supaya nggak bingung nanti. Kalau KeyM sell sebelumnya bantu like minimal 100 like ya guys ya, supaya kita lebih semangat membuat video karena ini sangat-sangat daging yang akan saya jelaskan. Ini teman-teman bisa praktekkan mengaplikasikannya, memanajemen resikonya dan max win. Alright, so bantu like minimal 100 like dah. Misalkan KeyM sell sebelumnya, probability-nya akan lebih tinggi ketika dia berada di high time frame. Misalkan ada supply area itu sell, kita cari KeyM sell. Kalau di H4 itu ada fair value gap, bullish fair value gap, kita cari KeyM buy seperti itu. Tapi polanya kan mesti tahu dulu. Nah, ini polanya. Alright, so kita langsung saja. Jadi kalau KeyM sell itu seperti apa bang? KeyM sell ketika terbentuk itu seperti ini. Alright. Kalau di smart money concept ini sebenarnya dasar-dasarnya itu smart money concept ICT itu ngambil si Quasimodo nih sebenarnya ya. Karena kalau kita perhatikan ketika terjadi choke atau change of character, misalkan sudah terjadi boss ya, break of structure nih. Break of structure. Kan kita taunya ini udah ketika retest kita ambil buy, tahu-taunya malah ngebreak low-nya. High low-nya di break. Ini kan udah change of character. Secara tidak langsung ini adalah Quasimodo setup. Quasimodo setup itu terbentuk seperti ini. Dia break resisten. Kita nggak usah ribet-ribet, terjadi boss, terjadi choke, lalu order block, nope, itu ribet dan kita nggak pakai hal-hal seperti itu. Alright, hanya support dan resisten, breakout, backout, retest, entry. Alright, Quasimodo never lie. Jadi seperti ini. Misalkan kita mau melakukan entry and sell, kita menunggu resistennya di breakout. Jadi yang mesti di break itu resistennya dulu. Kalau di ICT nih, ICT. Kalau di ICT itu disebut sebenarnya swipe liquidity ya, liquidity swipe, lalu terjadi market structure shift. Itu riwah juga. Banyak sebutannya yang mungkin teman-teman yang baru tuh nggak bakalan apa itu bang, MSS, BSS, itu banyak sebutannya. Tapi ini secara simple dan mudah dimengertinya. Kita tunggu resisten di breakout, lalu supportnya di break. Ini udah menjadi setup KeyM. Kita menunggu retest ke bahu sebelah kiri, resisten sebelah kirinya. Kita melakukan entry and sell. Ini yang high risk entry itu seperti ini. Jadi aggressive entry, kita bisa melakukan entry di sini. Di level resisten sebelah kiri yang di breakout sebelumnya yang fake out, dia naik, dia turun, dia break sampai supportnya di breakout. Ini berarti seller udah masuk ya, seller udah masuk. Kita bisa mengambil entry itu di bahu atau di Quasimodo setup itu di bahu sebelah kiri sampai resisten yang atas ini. Ya, jadi ini area entry-nya, SL-nya itu udah ada di atas, seperti itu. Probability, ingat, probability-nya akan lebih tinggi kalau teman-teman tuh entry ketika ada supply area di H4 atau demand area di H4 atau fair value gap itu di H4. Jadi berarti bang nggak bisa dong dipakai di low time frame. Bisa dipakai di low time frame, semua time frame itu bisa digunakan. Tapi nanti kan kita butuh direction market, bias market tuh mau kemana, apakah mau naik, apakah mau turun. Jadi kalau di H4 itu ada supply area, itu berarti kan mau cari sell, itu supply area, jangan cari buy. Nanti mau bisa cari buy, tapi kan naik sedikit tuh paling pasti swipe liquidity lalu dia break. Itu MC pula. Kalau MC apa? Lord Depot. Alright, biar aku yang depo ya, kalian jangan. Itu ini setup untuk sell-nya. Jadi Quasimodo sell seperti ini polanya ya, mohon silahkan diperhatikan ya.
kita tunggu dia break resisten. Ingat, kalau mau sell dia break resisten dulu, break resisten, lalu dia break support. Nah ingat, dua nih je, dia break resisten lalu dia break support, entry di bahu sebelah kiri di resisten yang di break sebelumnya, seperti itu. Ini nggak ribet-ribet banget, ini polanya ya. Kalau buy itu gimana bang? Kalau buy itu segini, buy, dia break supportnya, dia break support lalu dia break resisten, naik. Ambil buy itu ketika dia retest. Kalau di smart money concept ini disebut change of character ya, change of character atau perubahan arah market atau reversal harga. Itu sebenarnya banyak sekali sebut-sebutannya, tapi kita kalau nggak mau ribet itu adalah support resisten. Dasarnya itu semua support resisten. Mau ICT konsep kah, smart money konsep kah, itu IC apa? Support dan resisten sebenarnya. Itu nggak jauh-jauh dari support resisten. Fake out, naik lagi, retest, entry kita. Pokoknya breakout, retest, entry, breakout, retest, entry. Cuma nanti dipadukan dengan seperti ini. Quasimodo setup itu kalau di chart pattern itu hampir sama dengan head and shoulder. Kalau head and shoulder itu kan kayak begini, dia sejajar, supportnya ini sejajar. Ini head and shoulder. Kalau QM itu mesti breakout. Ini menandakan bahwa seller tuh masuk kalau mau sell. Entry itu di sini, gitu. Hampir sama ya. Kita langsung saja ke ini deh. Kita langsung saja ke ke chartnya. Contohnya tuh di sini ada supply area. Supply area di gold. Kita langsung ke M15. H4 tuh patokannya ke M15. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, kalau susah lihat SNR menggunakan candlestick, ya kita bisa menggunakan line. Nah, seperti yang saya gambar tadi, tidak sesempurna yang kita gambar ya terbentuk QM. Mesti belajar, mesti tetap di backtest, forward test seperti itu ya. Jadi kalau setup QM tuh gimana? Dia break resisten, dia break support. Di high time frame ini, dia kan udah ada supply area ya untuk sell. Kita bisa melihat konfirmasinya itu adalah QM setup ini. Jadi konfirmasi itu bukan candlestick. Bisa candlestick, tapi menurut saya konfirmasi yang bagus di low time frame itu adalah terbentuknya setup double top ke QM setup ke seperti itu ya. Itu di low time frame-nya. Resisten, supportnya, ini resistennya di breakout, di break supportnya. Ini adalah setup QM. Kalau kita tarik keluar, itu QM setup. Teman-teman bisa lihat kita tarik resisten di sini. Ini adalah area entry-nya. Kita bisa melakukan entry and sell. Ini yang high risk setup. High risk setup tuh agresif ya. Kita langsung entry di sini. Agresif entry, cetak, langsung entry. Kita ubah ke candlestick. Kayak gitu teman-teman bisa lihat. Posisi sell. Terus yang trend line yang ini gimana tuh bang? Jadi teman-teman tuh ini ya. Teman-teman nih, kenapa ada trend line nih bang? Ini entry kenapa di trend line? Kenapa nggak entry di bahu sebelah kiri ini nih? Nah, saya akan jelaskan di sini juga ya. Ini entry-nya kenapa di resisten breakout ya. Ini yang low time, yang low risk. Ini sama juga. Nah, kalau teman-teman ubah ke line lagi, di sini harus membentuk structure market bearish-nya ya. Teman-teman bisa lihat. Kita tarik ke support, yang satu tarikan dengan resisten QM-nya. Ini kan resisten QM ya. Kita ambil support di bawahnya, kita tarik ke support selanjutnya. Kita bisa melakukan entry and sell seharusnya itu di sini. Kalau mau yang low risk ya, low risk ini udah bener-bener bahwa market bearish. Ini udah bener bahwa akan terjadi bearish trend. Jadi kalau di sini tuh kan high risk banget. Bisa saja dia naik lagi. Membentuk kayak begini. Kan modar, MC pula. Jadi kayak gimana? Itu mesti kalau mau nunggu yang low risk itu ambil di sini. Tapi nanti kalau kita lihat market itu nggak sesempurna ini. Kadang dia nggak ngebentuk support, kadang dia cuma ngebentuk order block di low time frame seperti itu ya. Jadi mesti tahulah pola-pola kayak begini nih guys. Nah nih teman-teman bisa lihat. Kita bisa melakukan entry lagi di sini. Kita entry dan modar dengan max win. Tuh, ayo. Modar enggak? MC enggak? Tuh kan? Bisa ambil entryan di atas. Kalau kita telat lihat marketnya, kita bisa ambil entryan yang di bawah, yang di sini. Ini untuk setup buy-nya. Kalau
Ini untuk setup sell-nya. Kalau setup buy itu hampir sama juga. Kalau setup buy itu kan kita menunggu support breakout, lalu dia break kayak begini. Ini setup KM buy. Seperti yang saya bilang tadi, probability-nya akan lebih tinggi ketika dia berada di high time frame tuh ada order block, ada fair value gap. Jadi kalau di H4 misalkan di H4 tuh ada order block ya. Misalkan yang ini ada order blocknya. Nah, ini ada order block ya, kita tandai. Nah, ini kita tandai order blocknya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini untuk KM buy seperti yang saya bilang tidak sesempurna yang kita gambar, tapi kita harus tetap latih. Kalau dia ada breakout udah ngambil contoh ini ya. Ini kan seharusnya kan ini udah ada support ya. Kalau dia nggak berhasil ngebreak, nah seharusnya kan ngebreak supportnya ya. Harusnya kan ngebreak support yang ini ya untuk ngebentuk si KM buy, ngebreak support lalu dia naik lagi. Kalau dia nggak berhasil ngebreak support, tapi dia malah ngebreak yang di atas ya, dia ngebreak resisten kayak begini, ini berarti kan dia udah ngebreak support yang ini. Ini bisa jadi setup KM juga nih. Nah, kalau kita lihat di market memang tidak sesempurna. Kita bisa lihat di sini ada support. Nah, di bawah tuh di sini ada support juga, tapi dia nggak di break terlalu dalam ya, sekedar ya, kalau di ICT tetap termasuk ya, ini swipe liquidity-nya udah masuk. Kita cek di candlestick ya, memang kalau kita pakai candlestick nanti ada wick-wicknya, jadi ya, langkah baiknya pakai ini aja, pakai line, nanti bakalan kelihatan. Tarik aja udah, ini jadi SNR. Kalau udah ada gunung-gunungannya itu SNR gitu ya. Teman-teman bisa lihat dia retest ke sini. High time frame, ini order block high time frame untuk buy. Ya kalau dia ngebentuk setup KM sell jangan ambil, kita fokusnya cari buy. Oke, kayak gitu ya. Dia retest ke KM setupnya, ambil posisi buy. Tidak sesempurna yang kita gambar, tapi kalau kita sudah mengerti pola entriannya itu kayak ini, itu enak men. Max win insyaallah ya. Paling enggak seminggu itu adalah setup KM yang terbentuk ya, teman-teman bisa manfaatkan mengaplikasikannya di market seperti itu ya. Jadi kalau di technical analisa yang lain, metode entry seperti di ICT Concept atau Smart Money Concept tuh hampir sama seperti Quasimodo setup. Jadi ada swap liquidity kalau di ICT Concept, kalau di Smart Money Concept itu terjadi change of character seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti backtest, mesti forward test dulu. Nanti kan kalau udah nemu data backtestnya itu bisa melakukan entry dengan penuh kepercayaan diri dengan max win. Ya jangan sampai MC ya. Jangan sampai MC, itu pesanku guys. Jangan sampai MC. Kalian entry jangan MC. Entry take profit lah. Oke. Mungkin segitu aja video hari ini. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, bantu like ya, minimal 100 like lah. Oke, supaya kita besok semangat membuat video. Mungkin kalau teman-teman mau bahas tentang ICT atau SMC ya, Smart Money Concept, atau pola chart pattern yang bagus ya, atau psikologis trading seperti itu. Oke, kalau teman-teman mau join trading bareng juga bareng saya ada trading bareng gratis setiap malam tuh, Senin sampai Jumat ya. Teman-teman bisa join grup di sini gratis ya, linknya ada di deskripsi. Oke, thanks for support and see you the next video man. Peace.